Nah ini, mulai besok ya menjelang akhir Februari 2025 teman-teman semuanya yang masih atau yang baru jatuh tempo seperti di Akulaku, di Kredivo, di Pinjam Duit, di Samir, di Uatas, adapun di 360 Kredit Pintar, Uang Mi, dan lain sebagainya. Anda boleh simain ini sampai habis. Siapa di sini yang mengalami telat-telat bayar di pinjol-pinjol yang saya sampaikan tadi, jangan Anda skip video ini ya. Dan yang di luar sana mungkin yang baru menemukan channel Solusi Hutang MB, kalau dirasa ini sudah cocok untuk Anda support, silahkan disupport dulu, silahkan didukung dulu. Karena supportan, dukungan, semangat dari Anda itulah yang menjadikan saya tetap ada di sini bertahan memberikan sedikit edukasi, motivasi untuk teman-teman yang mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar gitu loh ya. Oke. Kenapa saya bilangin mulai besok? Teman semuanya, kenapa nggak mulai hari ini aja bang? Mulai hari ini juga nggak ada masalah, tapi lebih tepatnya mulai besok aja gitu loh. Kenapa mulai besok? Karena saya perhatikan teman-teman semuanya, sejak akhir tahun 2024 kemarin memasuki 2025 ini sangatlah parah. Ancaman, caci maki, hinaan nyaris tidak terkontrol sama sekali oleh otoritas jasa keuangan maupun lembaga-lembaga lain yang mengatur tentang pelaku usaha jasa keuangan khusus non-bank, terutama di pinjaman online ini. Berapa banyak orang yang menjadi korban sepanjang tahun 2024? Ya, orang ini menjadi korban apakah karena ya dia didatangi debt collector? Apakah karena hutang dia yang terlalu banyak? Tidak juga teman-teman semuanya. Ya, masalahnya bukan soal dikunjungi debt collector atau masalah dia yang sangat besar. Tidak. Permasalahannya adalah dia diancam, dicaci maki, dihina. Ya, sehingga tertanam di dalam pemikiran dia rasa bersalah. Kalau masalah Anda gak ada yang besar ini satu, cuma dibesar-besarkan dengan rasa bersalah tadi. Ya, Anda diancam mau dipermalukan. Anda diancam mau ditarik-tarik aset yang ada. Anda diancam akan disebarluaskan semua data pribadi. Ini adalah pemicu kenapa terjadi gangguan dalam pemikiran. Jadi kalau masih ada teman-teman yang bertanya di luar sana, apakah ada DC, apakah ada FC? Rasa saya mungkin sudah bisa dibuang pertanyaan ini. DC datang ke rumah itu tidak mematikan orang. Oke, mereka hanya menagih dan mereka bahkan lebih ketakutan karena mereka yang berada di lapangan. Tapi yang paling terparah adalah desk call. Mereka yang hanya berada di balik layar, berlindung di balik smartphone. Mereka hanya menelpon tanpa melihatkan wajahnya. Mereka hanya menchat tanpa jelas siapa orangnya. Mereka hanya mengirim email tanpa dipertunjukkan dengan jelas identitasnya. Ini yang paling berbahaya. Teman-teman pasti ketakutan karena ada FC, pihak ketiga, dan debt collector lapangan. Orang yang tiga ini adalah ujung tombak di sebuah perusahaan pinjol. Oke, mereka terjun ke lapangan, mereka sudah sangat waspada. Ya. Mereka pasti akan menjalankan beberapa SOP yang ada, walaupun pada faktanya ada beberapa orang di lapangan melihat situasi dan kondisi juga melakukan pendekanan, tapi lebih banyak FC DC lapangan ini dia bekerja sesuai dengan SOP. Karena dia yang berhadapan langsung dengan para si penghutang atau para si debetur. Yang paling berbahaya hanya sebatas di telepon, WhatsApp, dan email. Inilah yang mematikan. Oke, bukan soal kunjungan ini. Tidak ada DC datang membunuh orang. Ya, FC ini, pihak-pihak ketiga ini, dia tidak datang membunuh orang. Bahkan mereka was-was untuk mengunjungi Anda. Tapi yang mematikan orang itu adalah desk call. Itu yang mematikan. Telepon tadi yang mematikan. WhatsApp yang mematikan, email yang memastikan. Saya tidak pengen terjadi
akhir Februari, memasuki kita bulan suci Ramadan sebentar lagi untuk semua umat muslim di dunia ini. Ya, mendekati awal Ramadan, ada yang nekat ya mengakhiri hidup, melakukan tindakan pidana. Saya tidak pengen hal ini terjadi, teman-teman semuanya. Itu makanya saya bilangin, mulai besok Anda yang baru jatuh tempo, Anda yang sudah telat bayar, Anda yang sudah menyatakan tidak mampu lagi, apabila Anda masih diganggu sampai detik ini, mulai besok tolong semuanya kompak, memutus komunikasi yang ada, telepon, WhatsApp, dan email, untuk menyelamatkan pemikiran Anda dari tindakan-tindakan yang merugikan. Ya, jangan Anda pikirkan lagi, bang, nanti saya malu, bang, nanti ini segala macam. Putus saja dulu. Lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Anda biarkan telepon itu aktif, Anda biarkan WA itu tetap dihubungi, potensi Anda untuk hancur besar. Karena Anda akan didesak, Anda akan ditekan terus-terusan dari pemikiran Anda. Maka dari itu saya pengen buat teman-teman semuanya, stabilkan pemikiranmu, putus semua komunikasi yang menyumbang kepanikan terbesar dalam dirimu gitu. Ya, kalau ini Anda biarkan semuanya, kekacauan akan terjadi di sini. Anda akan dihancurkan paling depan oleh pinjaman online. Ya, apakah Anda masih pengen menjadi korban, ya, menjadi korban seperti tahun 2024? 2024 cukup banyak, bahkan penutupan akhir tahun 2 keluarga mengakhiri hidup. Ini penutupan di akhir tahun, sampai OJK langsung merubah nama pinjol menjadi Pindar untuk menyelamatkan, supaya ini jangan terjadi selalu pandangan negatif. Ini tujuan OJK. OJK bagaimana caranya pinjol ini tetap bertahan ada di Indonesia. Ya, jangan ada lagi yang berpikir soal BI checking. Jangan ada lagi gitu. Jangan mau ketakutan mereka diarahkan ke Anda semuanya. Kecemasan yang mereka alami tapi dipindahkan kepada diri Anda. Ya, BI checking itu bank leasing pinjol, itu yang rugi. Namamu masuk BI checking, mereka tidak dapat untung. Ngapain kita harus takut? Ya kan? Namamu di blacklist, bank kehilangan nasabah. Leasing kehilangan nasabah, pinjol kehilangan nasabah. Ngapain ketakutan mereka malah dipindahkan kepada kita? Persetan soal BI checking. Ya, persetan soal slik-slik segala macam. Habis itu proses hukum. Jangan mau diperbodoh karena proses-proses hukum seperti ini. Ya. Ini ketakutan mereka yang dipindahkan ke Anda. Mereka memproses Anda ke jalur hukum, keburukan mereka akan terbongkar. Mereka proses Anda ke jalur hukum, kejelekan mereka akan terbongkar. Betapa hitamnya sistem pinjol ini. Ya, orang kita pinjam sekian, dipotong berapa, disuruh balikin berapa. Ini akan dibongkar di pengadilan. Ini ketakutan yang sangat besar dialami oleh pinjol. Takut keburukan mereka terbongkar. Tapi ketakutan mereka ini dipindahkan ke Anda. Anda yang ketakutan disomasi. Proses jalur hukum. Ya, dan saya berharap teman-teman semuanya tolong stabilkan pemikiran Anda, kondisikan lagi cara Anda berpikir, insya Allah semuanya ini akan baik-baik saja. Satu-satunya risiko ketika kita tidak mampu bayar pinjol adalah nama kita akan masuk dalam BI checking dan kita tidak bisa lagi berhutang buat ke depannya. Bank akan rugi karena kehilangan nasabah seperti kita. Satu orang kehilangan. Bayangin ini seluruh Indonesia nantinya. Ya, jadi nggak usah terlalu cemas. Jadi kalau ancamannya hanya BI checking dan slik, biarkan aja. Jadi kalau cara kita menumbangkan riba yang ada di Indonesia ini, ya hitamkan namamu semuanya. Dengan begitu ribanya akan hilang. Banknya tidak berfungsi, leasingnya tidak bekerja, pinjolnya nggak ada gunanya. Oke, teman-temanku semuanya. Pokoknya putus semua komunikasi yang terhubung. Mulai besok kompak, tidak ada yang takut lagi. Satukan. Anda harus yakin ini adalah jalur yang terbaik, ini adalah jalan yang paling tepat. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.
Proses hukum ketika galbay pinjol, saya harus menyampaikan berapa kali sih buat teman-teman semuanya. Selalu saja dengan hal yang sama Anda bolak-balik masuk kepada saya untuk menanyakan hal itu lagi. Sekarang saya bongkar ya buat teman-teman semuanya yang selalu mendapatkan ancaman akan diproses ke jalur hukum, yang dikirimkan somasi melalui WA, melalui email. Habis itu yang ditekan akan didatangi bersama RT dan kepolisian. Anda simain ini baik-baik. Jangan Anda skip gitu loh. Biar Anda mengerti teman-teman semuanya. Ini berapa banyak sih dari pagi saya mendapatkan DM dengan hal yang sama gitu loh. Tentang pemrosesan ke jalur hukum. Padahal setiap kali saya membahas dengan konsep ini terjadi pro dan kontra, karena kebanyakan orang-orang hanya memperhatikan judul dan thumbnail saja. Mereka tidak langsung masuk untuk menonton video. Selalu dengan hujatan yang begana, yang begini, itu yang selalu saya dapatkan berulang-ulang kali. Tapi saya nggak bosan-bosannya teman-teman semuanya, karena ini menyangkut diri Anda juga. Karena saya selalu memperhatikan banyak orang yang memang benar-benar drop ketika mendapatkan ancaman akan diproses ke jalur hukum. Benar-benar drop gitu loh. Bahkan logika dia tidak bisa berjalan dengan normal lagi. Mereka lebih mempercayai katanya daripada faktanya. Oke. Anda masih ingat nggak soal yang saya sampaikan tentang BI checking? BI checking adalah sebuah ketakutan besar yang dialami oleh bank, leasing, dan pinjol. Ya. Tujuan mereka adalah mereka melimpahkan ketakutan ini supaya Andanya bisa menjaga nama baik Anda. Ya, ketika Anda berfokus pada nama baik, Anda lebih memfokuskan diri untuk skor kredit Anda atau slik Anda sendiri. Dengan begitu, bank akan mendapatkan keuntungan, dia tidak kehilangan nasabah yang masih menjaga nama baik. Leasing tidak kehilangan nasabah yang masih menjaga nama baik. Pinjol juga seperti itu. Ya, ini waktu saya bahas soal BI checking. Oke, sebuah ketakutan besar dari pelaku usaha jasa keuangan, baik bank, baik itu non-bank. Yang jelas mereka masih resmi terverifikasi di OJK. Ketakutan besar mereka ini dilimpahkanlah kepada Anda. Ya, ketakutan ini kalau bisa Anda yang menjalani. Anda yang dibikin ketakutan. Dibikin sedramatis mungkin bahwasannya BI checking ini adalah hal yang sangat mematikan. Kalau sempat namamu masuk BI checking, dunia kiamat dan kamunya tamat. Seperti itulah kurang lebih mereka menekankan terhadap diri Anda. Padahal mereka yang ketakutan. Kalau nama Anda masuk BI checking, mereka kehilangan satu nasabah, kehilangan keuntungan. Ya, itu diputar balik. Sekarang kita pindah kepada proses ke jalur hukum. Poinnya hampir sama teman-teman semuanya. Kalau dia tidak memberikan tekanan ini kepada Anda semuanya, Andanya tidak jadi gali lubang tutup lubang. Ya, ini teknik dari si pinjaman online. Dia tahu di mana sumber ketakutan, karena dia tahu orang-orang ketika sudah terjebak dengan aplikasi pinjaman online, rasa ketakutan, rasa bersalah itu bersarang di pemikiran mereka. Sehingga dihantamlah Anda habis-habisan dengan proses-proses jalur hukum. Padahal nggak ada. Bagaimana mungkin pinjol mau memproses Anda ke jalur hukum sementara sistem mereka masih buruk? Ya, ini akan dibongkar habis-habisan di pengadilan. Mereka meminjamkan Anda uang 1 juta, berapa yang Anda terima, berapa yang mereka potong, berapa yang mereka tuliskan pokoknya, berapa yang mereka terapkan untuk bunganya. Ya, ini aja udah sisi yang salah. Bagaimana mungkin dia mau memproses Anda ke jalur hukum? Ya, itu akan membuka keburukan mereka sendiri. Mereka sangat takut kalau perkara ini sampai ke ranah pengadilan. Keburukan mereka yang akan terbongkar. Ya, tapi ketakutan ini dipindahkan kepada diri Anda.
Seakan-akan Andalah yang akan lebih bersalah dalam hal ini. Mereka yang lebih salah. Pinjam 1 juta, diterima 650. 350 perginya kemana? Dalih mereka adalah ini biaya layanan, biaya asuransi, dan lain sebagainya. Oke. Ya, yang kita terima 650. Kalau kita balikan sebanyak 1 juta, mereka sudah untung berapa coba? 350 kita lebihin lagi, 350 sudah mereka potong. 700.000 mereka sudah kantongi. Oke. Apakah mereka mau kita balikan sebesar 1 juta? Tidak. Mereka meminta lagi bunganya ditambah 300.000. Ya. Kita pinjam cuma 650. Oke. Kita harus membalikkan 1.300.000. Berapa yang mereka dapatkan? 100% lebih. Ya. Itu yang mereka dapatkan. Sekarang mereka bawa kita ke ranah pengadilan. Di sini akan terbongkar. Apalagi jangka pendek. Ya. Pinjam 20 juta. Ansuran pertama kita sudah disuruh membayar 18 juta. Ansuran kedua baru 6 juta atau 7 juta. Oke. Ini keburukan, sisi gelap mereka. Dan mereka takut untuk memproses Anda ke jalur hukum. Dan ketakutan ini mereka tidak memperlihatkan kepada Anda, tapi diberikanlah kepada Anda supaya Anda yang lebih ketakutan. Ketika Anda mendengar bahasa Anda akan diproses ke jalur hukum, yang terjadi seketika itu apa? Anda berlomba-lomba mencari dana talangan, Anda berlomba-lomba mencari aplikasi yang gampang cair, dan lain sebagainya. Jadi saya berharap buat teman-temanku semuanya, tolong sadari, hentikan bermain dengan perasaan kalau perasaan itu dirasa menumbangkan diri Anda. Jangan terlalu baper, jangan terlalu overthinking. Yang hanya barisan baru dengan persikatannya, ini belum tentu akan jadi faktanya. Ya, katanya ini banyak artinya. Kalau Anda tidak melakukan pembayaran sampai hari ini juga, ingat, foto KTP, foto selfie, alamat lengkap, kontak darurat, kontak Anda, keluarga, kantor lengkap sama kami. Jangan hanya karena hutang tidak seberapa, nama Anda jelek, dan kami perusahaan yang sudah besar, kami berbadan hukum dan kita akan limpahkan nanti kepada lawyer dan segala macam. Gak usah terlalu percaya. Anda tahu siapa yang melakukan? Yang melakukan penagih hutang. Oke. Dua opsi yang disampaikan OJK, bekerja sama dengan pihak ketiga, menjalin kerjasama dengan lawyer. Yang dipilih adalah pihak ketiga. Karena pihak ketiga bisa di-request sesuai dengan keinginan pihak pinjolnya. Pihak pinjol mau seperti apa? Oh, kami mau kalian menekan secara proses-proses ke jalur hukum. Ini pasalnya. Oke, debt collector mengikuti. Tapi kalau di pengadilan nggak bisa, ada prosedurnya yang harus dilewati, ada pembelaan untuk si tergugat. Ya, banyak jalannya. Tapi kalau pihak ketiga nggak ada, dihantam habis-habisan. Itu yang mengirimkan somasi sama Anda adalah pihak ketiga, bukan lawyernya, bukan juga dari penasihat hukumnya gitu loh, tapi dari debt collector yang melanjutkan penagihan setelah pinjolnya tidak bisa melakukan penagihan. Ya, paham ya buat teman-teman semuanya. Saya berharap nanti Anda kalau melihat video ini, alangkah baiknya ditonton dulu sampai habis. Jangan buru-buru ke kolom komentar, jangan buru-buru mencaci maki, jangan buru-buru terjadi kontra seperti itu gitu loh. Alangkah baiknya kita dengar dulu, kita pahami dulu seperti apa gitu loh. Medi Brony tetap berdiri lurus bersama Anda yang hari ini mengalami telat bayar di pinjaman online, karena saya tahu tidak ada satu usaha pun yang bisa menang melawan pinjol ya. Saya sudah maklum aja kalau Anda berada di titik di mana Anda sudah tidak mampu, di mana Anda sudah tidak sanggup. Oke, buat teman-temanku semuanya, mudah-mudahan tidak ada yang ketakutan lagi soal penjara, soal proses ke jalur perdata, soal didatangi RT RW dengan kepolisian. Gak, udah, itu bullshit semua itu teman-teman. Itu cuman katanya dan katanya, faktanya nggak ada. Ya, kesalahan teman-teman juga ada gitu loh. Udah tahu mental tidak baik-baik saja, tidak mau pula untuk memutus komunikasi. Kalau kita sudah tahu mental kita tidak bisa diajak kompromi, telepon ganti.
WA hapus, email hapus, gitu. Jadi kita nggak perlu baca-baca lagi, karena kita tahu pemikiran kita ini sulit diajak kompromi. Dikit-dikit aja dapat kata-kata langsung baper, dapat ini langsung cemas gitu. Belum lagi somasi-somasi yang begana begini ya. Itu ya buat teman-teman semuanya. Mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan teman-teman bisa juga terbantu. Dan silahkan lanjutkan ini.